sebenarnya kami pada prinsipnya adalah menghasilkan karya ya. Ya, masalah karya itu kami lempar nanti ke publik, apakah nanti diterima atau tidak diterima tergantung masing-masing. Nantinya kami coba keluarkan karya kami ya, dengan kejujuran kita masing-masing kita keluarkan. Perkenalkan Refki Band, mereka meluncurkan apa namanya? Album pertama. Mini album apa album? Album ya? Album pertama. Album pertama mereka di Belantika Musik Indonesia. Nah, mungkin nanti lebih selengkapnya nanti Refki Band sendiri akan menceritakan perjalanan karirnya sampai pembibitan albumnya segala macam. Mungkin yang akan berbicara mungkin Ya, Rifki. Ya. Perkenalkan dulu Rifki satu persatu. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Kami dari Refki Band, di mana saya sebagai vokalis Rifki. Sebelah kanan saya ini Kubil pada gitar. Sebelah saya Wendy drummer dan ini Paldi di bagian bass. Kami ini sudah meluncurkan album pertama kami yang berjudul Pergi. Yang berisi 8 lagu yang mungkin akan menjadi unggulan dari lagu-lagu kami ini. Mungkin yang pertama yang kami utamakan adalah lagu dari Jalan Hidup. Jalan Hidup ini yang salah satu menjadi unggulan kami. Kenapa menjadi unggulan? Memang lagu ini agak sedikit berbau religi, tapi tidak kental dengan religi. Artinya tidak terlalu kental dengan religi, tapi lebih mengena ke arah ke pribadi masing-masing dari kita gitu loh. Karena di sini kami tidak mengajarkan atau bagaimana, tapi mengajak orang untuk mari kita introspeksi dan berkaca pada diri sendiri. Jadi seperti itu. Ini salah satu lagu unggulan dari kita. Kalau masalah sejarah berdirinya ini sebenarnya ini pertama kali awalnya ini saya bentuk itu pertama cuma dari membuat YouTube dengan channel Naga Barat Entertainment. Di situ saya sih iseng-iseng doang nyanyi dengan beberapa yang akhirnya kita ganti-ganti. Yang pertama itu kita buat lagu Pergi 1, dilanjut Pergi 2. Habis itu agak stuck nih karena berganti-ganti nggak jelas. Dan pada akhirnya di 2022 kami bertemu dan sepakat untuk benar-benar fokus, kita komitmen bahwa oke, kita kalau memang ini kita coba keluarkan album. Akhirnya kita dari Oktober 2022 kita mulai garap dengan pertama kali itu lagu Pergi 3 lanjut sampai akhirnya lagu Pergi 1, Pergi 2 pun kita remake ulang, kita buat lagi versi terbaru. Jadi kalau kita lihat di channel YouTube saya itu memang lagu Pergi 1, Pergi 2 itu ada 2. Yang pertama itu versi pertama. Nah, setelah kita pakat untuk membuat album, yang lagu ini kita remake ulang, jadi Pergi 1, Pergi 2 dengan yang terbaru, sehingga sekarang ini jadilah 8 buah lagu. Nah, yang penutup itu memang Jalan Hidup, dan ini juga yang kami harapkan untuk jadi andalan kami. Itu sejarah dari Refki Band. Ada tambahan ya teman-teman? Tadi untuk mengumpulkan tim teman-teman bertiga ini gimana Refki ininya? Awalnya memang kita cuma kesamaan aja. Jadi kita coba iseng, ada waktu senggang ya kita iseng. Jujur pertama kita cuma bertiga ya. Saya, Aldi dan Kubil. Awalnya kita kumpul bertiga. Cuman itu kekurangan drummer kita tradisional sampai akhirnya ketemu Wendy yang sedikit kita udah lebih enak lah untuk ketemunya. Akhirnya udah kalau memang lanjut kita bikin lagu nih gitu loh, nggak seperti orang mungkin cover atau apa, enggak, kita bikin lagu sendiri gitu, karya sendiri. Bagaimana kita membuat karya sendiri, menciptakan lagu sendiri yang menyuarakan apa yang kita pengen suarain gitu loh. Tapi intinya memang saya menekankan dari pertama, musik itu saya nggak punya adalah keselarasan, keharmonisan antara ya alat musik dan vokal, semua musik harmonis gitu. Berapa lama Refki Band ini
membuat lagu itu, mengaransemen sampai jadinya satu album? Dari Oktober 2022 sampai sekarang itu jadi satu album. Termasuk kita meremake lagu Pergi 1 dan Pergi 2 tersebut. Itu kenapa ada Pergi 1, kemudian lagu kedua Pergi 2, lagu ketiga Pergi 3? Judulnya memang unik memang nih. Banyak juga orang yang bertanya ya. Kalau kita sering diledek kok lagunya pergi mulu, kapan pulangnya, itu sering kali lah. Tapi memang kan ya ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Ini satu judul Pergi 1, Pergi 2, Pergi 3, Pergi 4 itu mungkin kalau orang mikir kayak sinetron ya gitu loh. Tapi memang itulah intinya. Kadang kan kita ingin menyampaikan suatu cerita, suatu kisah gitu loh, menyampaikan suatu cerita yang merasa bahwa untuk dalam satu lagu kurang. Jadi kita potong-potong dengan part 1, part 2, part 3, dan part 4 gitu loh. Nanti yang selanjutnya di video klip kita pun akan seperti itu. Akan masing-masing menceritakan gitu loh. Jadi selain kita menikmati musiknya, sebenarnya di balik itu ada suatu cerita yang kita bisa, kalau mau tahu, kayak kalau orang bilang kayak nonton sinetron. Lanjutan gimana ya? Lihat Intinya ada pulangnya kan? Hah? Ada pulangnya kan? Kalau ada pergi harus ada pulang ya. Nanti endingnya ada pulangnya kan? Ya, tapi untuk sementara ini belum. Oh, belum. Karena kita panjang. Biar penasaran dulu gitu loh. Nanti kalau langsung pulang kita bubar dong. Jalan-jalan dulu ya. Iya. Tapi intinya nanti memang kita akan menjadi suatu cerita. Sebenarnya kalau kita dengerin lagunya dan video klipnya itu, memang saya akan membuat itu satu yang akan bersambung, akan nyambung gitu. Nah, kalau dari lirik sebenarnya itu menceritakan apa sih? Satu. Kemudian apakah ada pengalaman dari personil sendiri akhirnya jadi tuh lirik gitu. Jadi gini, kalau memang lagu Pergi 1, Pergi 2, Pergi 3 memang satu kisah, cerita. Intinya cerita seseorang yang ditinggal pergi. Intinya seperti itu. Ya kalau kita bilang kita sudah percaya akan jadi nih, tiba-tiba bukannya jadi, ditinggal. Makanya keluar lagu Pergi 1. Nah, saya menceritakan di situ bagaimana seseorang yang ditinggal pergi itu, bagaimana dia ngalamin pertama di Pergi 1 tuh rasanya yang masih antara percaya tidak percaya bahwa dia ditinggal, lalu setelah sadar dia down, lalu setelah selanjutnya Pergi 3. Nah, itu saya bilang panjang kan, ketiga dia bagaimana. Jadi proses itu kita berdasarkan prosesnya sampai ke Pergi 4, intinya gue mesti move on lagi gitu, mesti bangkit lagi. Jadi proses orang ngalamin patah hati ditinggal tuh seperti itu yang saya menceritakan. Kenapa ada Pergi 1, Pergi 2, Pergi 3, dan Pergi 4 gitu loh. Bukan ada pengalaman pribadi ya. Sebenarnya bukan pengalaman pribadi gitu loh. Karena mendengar, melihat orang-orang sekeliling terbesit ide aja gitu loh. Untuk terinspirasi untuk menciptakan lagu. Ya intinya inspirasi saya menciptakan lagu itu sebenarnya memang dari ya keliling gitu loh, di sekitar kita gitu. Nah, dari 8 lagu ya? Iya, 8 lagu. 8 lagu itu proses rekamannya langsung satu album apa satu-satu? Enggak, satu masa. per satu Maksudnya dalam satu waktu. single per single. Per single. Jadi kita rekam dulu, jadi kita rekam lagi seperti itu. Dan proses digitalnya mungkin platform digital udah keluar ya? Sudah, jadi platform digital sekarang di Juk ya, di Juk, di TikTok, Instagram itu per hari ini sudah ada, bisa dicek. Repky Band Pergi. Yang akan menyusul mungkin di Spotify, mudah-mudahan itu besok. Nah, lalu YouTube-nya kita juga besok akan ada di YouTube. Oke, jadi planningnya Repky ini meluncurkan album dulu, Betul. kemudian nanti per single. Ya, artinya kita sudah 6 lagu itu sudah ada, tapi setelah ini kita keluarkan album dulu, yang 2-nya menyusul. Sebagai pamungkasnya nanti. Nah, video klip yang sudah ada? Video klip yang sudah terjadi itu lagu Pergi 1, Pergi 2, Janji Hati, Dua Hati, Rasa Ini Masih Ada. Nah, Pergi 3 juga kita belum melakukan video klip. Sengaja. Dari 6 lagu yang Repky punya itu genrenya kayaknya agak ada yang beda ya. Ya, jadi gini. bisa ceritain gimana tuh? Kalau masalah genre memang awalnya kita ini nanya genre. Saya bilang kalau kami akan berprinsip bahwa intinya gini lah, kita bermusik saja dulu. Apa yang kita ini kita mainkan. Maka saya di situ kalau orang bilang kayak gado-gado.
Gitunya. Memang sengaja kita buat itu seperti gado-gado, kita mainkan semacam gitu, termasuk religi tadi. Tapi saya tidak mau terlalu masuk religi yang terlalu kata ngajarin sih memang, tapi lebih ke arah ngajak introspeksi diri aja gitu. Artinya garis besarnya tetap di pop lah ya. Iya, garis besar tetap di pop. Dan genre itu juga kita menekankan tergantung dengan liriknya. Contoh ada di Dua Hati, genre itu genggam tanganku di satu rap. Itu kan nggak mungkin kalau kita bikin slow Ya. mungkin bisa dicek. Tapi kita tidak mengkotak-kotakan musik ini. Pokoknya apa yang ada di Betul. keluarkan aja gitu. Keluarkan Ya. aja. Karena memang intinya kita menikmati apa yang menjadi lagu itu kita nikmati. Kalau lagu itu enak sebenarnya why not gitu. Kalau saya seperti itu prinsipnya kami. Nah, planningnya dari Redki ini ke depan mungkin apa nih setelah nanti menunggu yang dua lagu ini keluar, planningnya apa yang mau dijalani? Mungkin promonya ke depan gimana caranya, strateginya atau gimana? Ya intinya kami sepaham bahwa intinya kita tetap akan terus berkarya. Karena kan sebenarnya kami pada prinsipnya adalah menghasilkan karya ya. Ya masalah karya itu kami lempar nanti ke publik, apakah nanti diterima atau tidak diterima tergantung masing-masing. Nantinya kami coba keluarkan karya kami ya, dengan kejujuran kita masing-masing kita keluarkan. Ya mudah-mudahan masyarakat mau menerima. Nah intinya seperti itu. Nanti kita juga akan coba ya melakukan promo-promo dengan ya yang memang sebatas ininya. Mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan itu ya masyarakat bisa menerima inilah karya kami. Nanti intinya karya itu kan suatu kejujuran. Inilah karya kami seperti itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.